Pada suatu hari, warga sekitar pondok pesantren Karuhipan banyak mengalami gangguan mulai dari gagal panen hingga kesurupan. Konon, paceklik yang dialami desa itu terjadi karena ulah iblis yaitu penyihir dari kalangan jin bernama As-Su'ala. Mampukah Ustadz tersohor desa Kober itu mengalahkan jin As-Su'ala? Berikut ceritanya. Kisah bermula saat seorang ustadz berusaha mengobati anaknya sendiri yang kerasukan setan. Ia membaca segala doa agar Allah senantiasa melindungi anaknya dari gangguan setan yang terkutuk. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah semua makhluk akan kembali. Alif terus mengerang kesakitan sembari menyerang kepala ayahnya sendiri. Ustadz Kodrat tak kuasa membalas serangan putra tercintanya itu. Ia berusaha melumpuhkan iblis yang bersemayam di tubuh anaknya dengan memohon doa pada sang pencipta. Sayangnya, makhluk bernama As-Su'ala yang merasuki tubuh Alif menjadi semakin gila. Anak itu menghentakkan tubuhnya dengan sangat kuat dan membuat benda di ruangan itu terhempas. Cermin yang berdiri kokoh pun tumbang disertai mainan di atas rak yang terlempar ke arah kepala Kodrat. Seketika, darah segar mengucur dari kepala Kodrat hingga membasahi sudut kerling matanya. Anak itu terbang melayang ke udara dan menuju ke arah Ustadz Kodrat sembari bersumpah serapah. Iblis As-Su'ala sebagai penyembah setan terkuat itu mengatakan bahwa Kodrat akan dibuat menderita sepanjang perjalanan hidupnya karena kejahatan yang pernah dilakukan. Anak itu mulai lemah dan terkulai di atas ranjang. Kodrat berlari menghampiri anaknya yang baru tersadar dari amukan iblis. Alif terus merengek pada ayahnya agar ditolong hidupnya. Kodrat hanya bisa diam membisu. Ia tak tahu apa lagi yang harus diperbuat untuk menyelamatkan putra sematawayang. Hingga tiba-tiba pria itu menjerit histeris kehilangan anak yang paling dicintai. Ia bersimpuh di depan jasad putranya sembari melaknat makhluk paling terkutuk di muka bumi, yaitu iblis As-Su'ala. Dan film pun dimulai. Setelah jasad Alif ditemukan tergeletak tak bernyawa di tangan ayahnya, Kodrat mendekam di jeruji besi untuk menanggung dosanya yang dipikul sendiri 3 tahun lamanya. Meskipun Kodrat tidak terbukti membunuh Alif, namun hukum mengatakan bahwa ia bersalah. Pagi itu, orang tua di dalam sel penjara melaksanakan sholat subuh 2 rakaat tepat di belakang Kodrat yang berbaring memungkunginya. Pria itu berkata, di saat subuh, Allah menurunkan rezeki bagi semua ciptaan di muka bumi. Ia mengajak Kodrat untuk menjalankan sholat agar diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Kodrat menyambung nasihat pria tua itu dengan menyebut surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Kodrat meringis sembari berkata jika ia sudah tahu makna dalam ayat itu. Pria itu kembali menasihati Kodrat agar mau bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Tuhan. Dari sekian banyak napi, hanya Kodrat yang mendapatkan remisi. Sementara Pak Tua sudah puluhan tahun lamanya mendekam di dalam jeruji besi. Kodrat justru tak berselera untuk meninggalkan penjara. Ia sudah tak memiliki anak dan istri, serta tempat tinggalnya rusak tak terawat lagi. Ia tak tahu harus kemana nanti jika bebas dari neraka dunia itu. Sembari mengusap foto istrinya Azizah dan anaknya Alif Al-Fatonah, Kodrat menaruh dendam kesumat dengan iblis yang selama ratusan tahun menjadi musuh besar Adam alaihissalam. Tak berselang lama, seorang sipir penjara membuka sel kamar Kodrat. Pria tua itu terlihat syok melihat sipir penjara yang bergelagat cukup aneh membawa rantai besi yang terurai panjang. Sementara Kodrat tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan hidupnya yang tiada habis. Seketika itu, leher Kodrat dijerat rantai besi dan tubuhnya diseret melewati lorong penjara yang kotor dan kasar. Si pria tua berteriak minta tolong, namun kala itu orang yang mendengar pun tak akan mampu menolongnya. Kodrat dibawa ke sebuah ruangan kosong dan tubuhnya dicencang ke langit-langit hingga menggantung hampir kehilangan nyawa. Sipir penjara itu berbicara dengan menggunakan suara yang sangat familiar, di mana Kodrat mengenal betul dengan suara itu. As-Su'ala mewujudkan sumpahnya sendiri berkata jika Kodrat akan terus menderita di sepanjang hidup. Kematian adalah satu-satunya cara untuk selamat dari siksaan As-Su'ala. Sebagai manusia biasa, Kodrat berusaha untuk melawan sekuat naga meski tubuhnya sudah menggantung di atas penjara. Tubuh pria itu tampak membiru kehabisan oksigen. Pria tua yang melihat kejadian itu berteriak meminta tolong pada para sipir yang berjaga. Foto keluarga Kodrat terlepas dari genggaman seiring dengan lemasnya otot tubuh yang gagal bekerja. Sipir yang bertugas mulai berdatangan dan membantu melepaskan rantai besi dari tangan rekannya yang kesurupan setan. Tubuh Kodrat tersungkur tak berdaya hingga nyawanya telah lewat. Segera setelah Kodrat mati, ia terbangun di sebuah padang pasir yang terhampar luas di bawah teriknya matahari. Pria itu bangkit dengan menggunakan kain ihram di sekujur badan. Kumandang azan terdengar merdu mengiringi perjalanan Kodrat mencari tujuan hidup yang sebenarnya. Angin berhembus menyingkap pasir gurun dan menyisakan debu suci di depannya.
Kodrat mendengar panggilan dari Tuhannya, Allah Azza wa Jalla, bahwa tujuan hidup manusia di dunia semata-mata untuk menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Kodrat bertayamum dengan debu suci itu dan menjalankan sholat 2 rakaat hingga salam. Sinar matahari yang bersinar terik tepat di atas kepala Kodrat mulai bergejolak dan menghasilkan cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, pria itu terbangun di sebuah ranjang mayat lengkap bersama jasad mati lainnya di kamar jenazah. Kodrat berteriak histeris mencoba memahami apa yang baru saja dialaminya itu. Tampaknya, Kodrat mati suri dan diperingatkan untuk kembali ke tujuan semula mengapa manusia itu diciptakan di muka bumi, yaitu untuk menyembah Allah semata. Setelah kejadian itu, Kodrat kembali ke kampung harapan di pesantren Karuhipan. Pria itu menumpang bis umum lengkap dengan muatan bebek di atapnya. Sempat ketiduran di dalam bus, Kodrat terbangun mendengar suara tangisan gadis kecil yang duduk di pangkuan ibunya. Melihat ke arah anak kecil itu, Kodrat langsung membaca doa untuk mengusir makhluk jahat yang mengganggu. Ia mengetuk kaca jendela 2 kali pertanda sudah hendak turun dari bus. Setelah keluar dari angkutan umum, Kodrat melihat sosok hantu wanita tua yang terus mengganggu gadis kecil yang malang. Patah saja, sedari tadi anak itu menangis meski sudah dihibur oleh ibunya. Kodrat berjalan mendaki perbukitan terjal untuk sampai di desa Kober. Beberapa kilo setelah gerbang masuk desa, pria itu melihat papan kayu bertuliskan tanah milik pesantren Karuhipan. Dalam papan itu tertulis larangan bagi penduduk desa agar tidak memasuki lingkungan pesantren. Kodrat kembali berjalan hingga menemukan sebuah rumah warga yang sedang mengadakan yasinan. Tangan Kodrat bergetar ketika melewati rumah itu seolah ada hal buruk yang terjadi di dalamnya. Suara jamaah yasin bersautan membaca ayat demi ayat, sementara teriakan gadis terdengar menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Kodrat bergegas pergi hingga berpapasan dengan rombongan ibu-ibu desa yang hendak berkunjung ke rumah itu. Yasmin tertegun melihat Kodrat melintas di depannya. Meski begitu, Kodrat sama sekali tak mempedulikan wanita cantik yang terpana menatap dalam diam. Saat Kodrat melanjutkan perjalanan, kisah berbelok ke rumah warga yang sedang mengadakan acara yasinan bernama Tanti. Sebagai tetangga yang baik, Yasmin turut membantu urusan dapur di rumah Tanti. Sembari menanyakan kabar Jihan putri Tanti, Yasmin berencana untuk menagih hutang wanita malang itu. Tanti pun menjelaskan jika putrinya sakit dan semakin parah. Kondisi Jihan kini hanya bisa berbaring dengan kaki terpasung agar tidak melukai orang lain. Selain berteriak histeris, putri sematawayang Tanti sering terbangun di tengah malam dan pergi entah kemana. Yasmin merasa sangat iba dengan nasib Tanti yang dilanda musibah. Namun demikian, ia tetap harus menagih hutang pada Tanti. Terlebih lagi, paceklik yang melanda desa Kober membuat Yasmin kesulitan mencari uang untuk membayar uang SPP kedua anaknya. Tanti tak menyangka uang hutangnya dulu ditagih saat kondisi putranya terpuruk kini. Ia berkata jika paceklik tidak hanya dialami Yasmin karena tanah garapannya pun gagal panen. Tanti sampai tak tahu mau membayar dengan uang apa. Hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari kamar Jihan. Tanti bergegas menghampiri putri kesayangannya itu sembari menenangkan Jihan agar kembali sadar seperti sedia kala. Kondisi gadis itu tampak memprihatinkan dengan tubuh kurus dan kaki tertanam kayu pasung besar. Jihan tersenyum meringis memandangi sekitarnya seolah makhluk terlanat itu sedang berkumpul di sana. Setelah tenang sejenak, gadis itu membenturkan kepalanya sendiri ke arah pasungannya hingga remuk dan mengucurkan darah segar. Tanti tak kuasa menahan kesedihannya melihat kondisi Jihan berlumuran darah. Gadis itu kembali meletakkan kepala ke pasung hingga tak bernyawa lagi. Di tempat yang sama, Kodrat sampai di gerbang masuk pesantren Karuhipan. Ia melangkah melalui ladang jagung kering ditimpa musim pacekli. Bahkan air yang seharusnya bersih kini berisi lumpur tak layak fungsi. Sesampainya di pondok, Ustadz Jafar tengah sibuk mengobati pemuda yang kerasukan. Sementara itu, para santri sibuk berlatih bela diri dengan menggunakan sasaran temannya sesama santri. Melihat ada orang asing datang menghampiri, Gofar langsung mengusir Kodrat agar pergi menjauhi lingkungan pesantren. Seketika itu, Jafar keluar dari pondok dan menyambut kedatangan Kodrat dengan pelukan hangat. Sebagai ustadz di pondok Karuhipan, Kodrat menyadari ada hal yang berubah dengan pesantrennya itu. Ia bergegas menemui gurunya Kiai Rohim yang jatuh sakit semenjak Ustadz Kodrat di penjara. Kematian Alif 3 tahun lalu menjadi penyebab sakitnya Kiai Rohim yang gemar beribadah tak pernah luput menunaikan tahajud setiap malamnya. Seiring dengan sakitnya Kiai Rohim yang kian hari makin parah, desa dan penduduk mengalami gangguan yang tak ada habisnya. Hasil panen mereka diserang hama dan masuk musim paceklik yang disertai banjir, wabah penyakit hingga gangguan gaib silih berganti. Di waktu bersamaan, warga desa membantu Tanti untuk melepaskan pasung dari kaki Jihan yang sudah kian tahun tak dilepaskan. Yasmin masih terpaku melihat kematian Jihan di depan mata. Ia memandangi foto anaknya Asya yang berteman baik dengan Jihan, bahkan satu SMA. Entah bagaimana reaksi Asya nanti ketika mengetahui sahabatnya telah tiada. Ustadz Jafar mempertanyakan kemampuan Kodrat dalam menyembuhkan orang kesurupan yang terkenal ampuh tak pernah gagal. Banyak orang sudah disembuhkan kecuali anak Kodrat sendiri, yaitu Alif Al-Fatonah. Jafar sampai meragukan kesucian hati Kodrat yang mungkin sudah melakukan dosa besar hingga dihukum sedemikian hina.
Tak berselang lama, Gofar menghampiri Jafar untuk pergi. Kodrat memilih untuk menginap di pesantren sembari menjaga Kiai Rohim yang terbaring lemah tak sadarkan diri. Petang harinya, Yasmin menemani putra bungsunya yang lumpuh bernama Alif Amri. Melihat raut wajah ibunya yang murung, Alif menghibur ibu dan mengajaknya main bersama. Yasmin memberikan nasihat jika Alif harus segera tidur setelah makan malam. Anak kecil itu tampak kesal dan masuk ke kamar sembari berkata hendak bermain dengan ayahnya saja. Yasmin membereskan meja makan sembari mendengarkan percakapan Alif sendirian di dalam kamar. Yasmin mengintip dari pintu di mana Alif tampak bercanda di dalam lemari dengan sosok yang disebutnya sebagai ayah. Saat ditegur ibunya agar segera tidur, Alif justru berkata jika dirinya sedang bermain dengan ayah. Alif lagi main sama ayah. Tak berselang lama, putri sulung Yasmin pulang setelah seharian bermain di kebun. Gadis SMA bernama Asya itu sampai lupa waktu hingga pulang larut malam. Sembari duduk di meja makan, Asya bersiap untuk melenyapkan rasa lapar yang menyergap. Yasmin perlahan memberikan kabar buruk terkait kematian Jihan tepat di depan Asya yang asik mengambil makanan. Gadis itu langsung menitikkan air mata dan berteriak histeris jika Jihan sudah lama sakit, namun orang desa tak mau membawanya ke rumah sakit. Asya merasa sikap orang tua Jihan yang memasuk anaknya itu adalah cara yang salah. Ia bahkan berkata jika Jihan sering dibacakan jampi-jampi yang tak merubah kondisi kesehatan Jihan. Yasmin menenangkan Asya dan memintanya untuk tidak berkata demikian. Jampi yang dimaksudkan Asya adalah doa dan surat Yasin yang dibacakan oleh penduduk setempat. Mendengar kata jampi yang baru di telinga Alif, anak kecil itu langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan jampi. Asya meminta adiknya untuk masuk ke dalam kamar karena ia hendak berbicara berdua dengan ibunya. Alif tertegun melihat lemari di kamarnya. Kursi roda Alif melangkah sendiri mendekati lemari hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan pilu di kamar Alif. Asya dan ibunya lari memeriksa kondisi Alif di mana kursi roda Alif terbanting menimpa pintu. Anak itu tengkurap di pintu lemari dengan kening menatap ke bawah. Asya dan Yasmin segera membawa Alif ke atas ranjang. Saat Asya membuatkan teh hangat, pintu lemari itu bergerak dengan sendirinya tanpa sepengetahuan Yasmin. Pagi harinya, Asya mengompres kening Alif yang masih demam sembari menceritakan kejadian di kebun kemarin. Ia menunjukkan sebuah gambar yang biasa diceritakan ayahnya di mana kebun yang luas itu adalah tempat Alif bermain ketika masih sangat kecil dulu. Yasmin menggantikan Asya menjaga Alif karena gadis itu sudah harus berangkat sekolah. Setelah sesaat Asya pergi, mata Alif terbelalak menatap dinding kamarnya yang kosong tanpa lemari. Yasmin berkata lemari itu sudah dipindahkan ke gudang dan akan diganti dengan lemari baru. Alif terlihat kesal dengan keputusan ibunya memindah lemari pakaian di kamarnya itu. Ia bahkan menumpahkan semua makanan ke lantai. Dengan sabar, Yasmin memungut piring dan sendok kosong sembari berkata akan membuatkan makanan kesukaan Alif. Malam harinya, saat Kodrat sibuk berzikir di kamar Kiai Rohim, angin kencang menerjang hingga menghempas foto Kiai bersama dua murid kesayangannya, Jafar dan Kodrat. Angin ribut yang melanda desa sampai membuat jendela kamar Asya terguncang. Yasmin berteriak memanggil Alif meminta bantuan Asya untuk mencari adiknya juga. Mereka berlari kian kemari berusaha menemukan keberadaan Alif yang entah bersembunyi di mana. Tak taunya Alif berada di gudang mengintip ke dalam lemari sembari berbincang dengan ayahnya. Ia berkata hendak ikut pergi dengan sang ayah. Yasmin mencoba menyadarkan putra bungsunya jika ayah sudah meninggoy. Mendengar hal itu, Alif tiba-tiba murka dan berkata jika ayah belum mati. Anak kecil itu bersuara layaknya orang dewasa dan mendorong ibunya sampai terpelanting ke tanah. Anak itu mengambil gunting kebun dan ditancapkan ke gaun Yasmin. Seketika itu, Yasmin berusaha menghindar namun kekuatan supranatural telah menguasai tubuh Alif hingga mampu menyerang ibunya sendiri secara membabi buta. Anak kecil itu tak mau menyerah dan berhasil melukai pundak Yasmin, disayat ke atas hingga gunting itu menancap di pagar kayu. Yasmin berlari keluar gudang dan mengunci putranya sendiri di dalam sana. Ia berpesan pada Asya untuk menjaga pintu itu dan menghalangi Alif jika hendak keluar dari gudang. Yasmin berlari ke pesantren Karuhipan untuk meminta bantuan Ustadz Jafar. Kala itu hanya ada Kodrat di sana dan berkata jika Jafar sedang pergi entah kemana. Ia memberi nasihat agar Yasmin datang kembali setelah Ustadz Jafar kembali ke pondok. Saya bisa bayar kamu. Yasmin bersikeras meminta tolong pada Kodrat untuk mengobati putranya yang kerasukan setan. Yasmin bahkan bersedia membayar berapapun biayanya agar anak Alif bisa segera siuman. Mendengar nama Alif, Kodrat teringat pada buah hatinya yang telah tiada. Rasa trauma atas kegagalan menyelamatkan anaknya sendiri pun sirna dengan adanya kesempatan untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan Alif yang lain. Saat mereka berjalan menuju ke rumah Yasmin, Asya sedang mencari cara untuk menyelamatkan Alif yang terjebak di dalam gudang. Anak itu merengek ketakutan karena terkunci di dalam sendirian. Sebagai kakak yang baik, Asya menjebol gembok itu dengan menggunakan palu. Alif berkata jika ayah mereka masih hidup dan berada di dalam lemari. Asya pun mengikuti suara adiknya yang mendekati lemari itu. Tiba-tiba saat masuk, Asya sekaligus keluar dari lemari itu. Ia melihat keluarga utuhnya yang terdiri dari ibu, Alif, dan mendiang ayah. Mereka hendak memberi kejutan untuk ulang tahun Asya lengkap dengan kue dan lilin.
Melihat sosok ayah berdiri di hadapannya, Asya tak kuasa menahan tangis dan memeluk tubuh ayah kandungnya itu. Setelah tiup lilin, ayah meminta Asya untuk memotong kue ulang tahun agar bisa dimakan bersama-sama. Tangan ayah tampak memandu tangan Asya yang lemas membawa pisau untuk memotong kue itu. Saat terpotong sebagian, ternyata di waktu yang sama Asya sebenarnya sedang menyayat tangannya sendiri. Dalam mimpinya di alam goib, Asya masih bisa merasakan sakit dan berkata pada ayah untuk tidak memotong kue. Sementara Alif terus memaksa dan meyakinkan Asya jika tangan kakaknya baik-baik saja. Alif mendorong tangan Asya untuk melanjutkan sayatan hingga rasa sakit yang timbul semakin tak tertahankan. Tangan gadis itu sudah bersimbah darah di mana urat nadi terputus sebagian. Tak berselang lama, Ustadz Kodrat dan Yasmin sampai juga di gudang rumah itu. Melihat pintu gudang terbuka lebar, Yasmin langsung panik dan mencari keberadaan Asya. Mendengar suara ibunya memanggil, Asya sedikit tersadar namun dirinya kini hanya tinggal berdua bersama ayahnya saja. Yasmin menemukan Asya dan Alif duduk berdua di dalam lemari dengan membawa senjata tajam. Alif yang kerasukan setan masih menggenggam gunting itu dan menguasai jiwa kakaknya. Perlahan, Kodrat membacakan doa sembari menekan tangan dan kening Alif. Anak itu terpental cukup jauh sementara tangan Asya dilepaskan dari cengkraman iblis yang hendak membunuhnya. Yasmin segera membawa Asya menjauh dari lemari dan menahan luka sayatan di lengan Asya menggunakan tangannya sendiri. Alif keluar merangkak dari dalam lemari bersiap untuk melawan musuh bebuyutannya, Ustadz Kodrat. Iblis itu berkata bahwa keturunan Adam adalah makhluk munafik yang menyebut asma Allah namun hatinya tidak benar-benar beriman kepadanya. Keturunan Adam menyembah dan bersujud pada Allah namun masih saja meragukan kekuasaannya. Alif terus berusaha menyerang Ustadz Kodrat dengan bilah gunting kebun yang terbagi dua. Kodrat membacakan surat An-Nisa ayat ke-76 yang menerangkan tentang kelemahan setan yang lari terbirit-birit bersama kawanan orang kafir. Seketika itu, tubuh Alif melemah dan mulai tunduk pada pertanyaan Kodrat. Iblis dalam tubuh Alif mengaku bernama Kodab, beragama Dajatul Musta'an yang patuh dan tunduk hanya kepada iblis. Seketika itu, serangan kembali terjadi namun tak bisa mengelabui Ustadz Kodrat. Asya dan Yasmin hanya bisa menangis melihat Alif kesurupan sedemikian hebatnya. Bacaan Yasin terus dibacakan hingga cairan hitam keluar dari mulut Alif. Sebelum pergi, iblis itu memberi peringatan akan datangnya iblis yang jauh lebih kuat lagi yang akan memurtadkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya, iblis itu mau meninggalkan tubuh Alif dalam kondisi sangat kelelahan. Kodrat bergegas pamit dan berjalan pulang pesantren dengan ditemani sebatang obor. Di tengah perjalanan itu, Kodrat bertemu dengan seekor anjing hitam yang merupakan perwujudan dari jin Aswala. Seketika itu muncul sosok bayangan Alif, anak Kodrat yang berteriak minta tolong. Terkejut melihat bayangan itu, Kodrat jatuh ke dalam jurang dan terpelosok cukup jauh. Sementara itu, di rumah Yasmin, wanita itu terkejut melihat aliran air wastafel yang berubah menjadi cairan darah. Bahkan, ia melihat bayangan dirinya sendiri di depan cermin dengan wajah merah padam dipenuhi darah. Asya berlari menghampiri ibunya yang berteriak histeris. Ternyata, tak ada darah di wastafel ataupun juga di wajah Yasmin. Kodrat yang terkapar di dasar jurang pun mulai sadar. Sementara itu, Alif yang terbaring di ranjang kembali kesurupan dan kejang jauh lebih parah dari sebelumnya. Anak itu bahkan bergerak meliu-liu dan langsung menyerang kakak ibunya. Yasmin meminta Asya untuk mengejar Ustadz Kodrat dan membawanya kembali ke rumah. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu dari luar yang ternyata itu adalah Gofar. Di perjalanan, Ustadz Kodrat memergoki mobil Jafar dan meminta Alif untuk dikembalikan. Anak kecil itu duduk di bangku belakang bersama ibunya. Jafar menegaskan jika dirinya akan membantu dan menolong Alif yang sudah menjadi tugasnya untuk menyembuhkan warga yang kerasukan setan. Kodrat tahu jika tubuh Alif kini dirasuki oleh As-Su'ala. Ia memperingatkan Jafar jika musuh itu adalah ahli sihir keturunan langsung dari iblis. Jin Khodab yang berhasil diusir dari tubuh Alif sebelumnya adalah salah satu budak As-Su'ala. Jafar sama sekali tak gentar dan bersikeras untuk menangani kasus Alif sendirian. Ia tak mau Kodrat mengulang kesalahan yang sama dan membuat Alif mati di tangannya sendiri. Jafar mengajak Kodrat untuk meluruskan niat dalam hati apakah ia menolong Alif semata karena Allah atau hanya karena nafsu angkara untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Asya masih menunggu kabar terkait adiknya Alif yang ditahan pihak pesantren. Kodrat yang baru usai melaksanakan sholat menemani Asya berjalan mengelilingi pondok sembari memberikan petua singkat terkait kebesaran Allah. Kodrat menekankan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sementara manusia hanyalah makhluk lemah yang penuh dosa. Asya menangis teringat masa lalunya yang menyebabkan ayah meninggal dan Alif jadi lumpuh. Kodrat menenangkan Asya sembari berkata jika semua terjadi atas kehendak Allah. Dari kejauhan tampak Tantri berdiri sendirian termenung di depan rumah. Suaminya mengusir Kodrat dengan kasar dan berkata jika putrinya telah tiada. Ia mengungkapkan jika pesantren Karohiban sudah mengambil semua lahan pertanian warga desa. Warga dibiarkan kelaparan dan kesusahan karena lahan milik mereka dirampas paksa. Semua warga desa sudah tahu kedok Ustadz Jafar yang mengatasnamakan agama demi kepentingan nafsu serakah dan tamak akan kekayaan. Pria itu menyerang Kodrat dan mengusirnya pergi dari desa. Sementara itu Tanti hanya bisa menangis meratapi nasib hidupnya yang berat. Seketika itu Tanti memilih pergi dan melompat dari tebing perbukitan yang terjal. Kesedihan kehilangan anak dan kehilangan harta membuat Tanti sangat menderita sampai rela mengakhiri segalanya.
Hari berganti, Alif sudah boleh kembali pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh. Jafar menuturkan bahwa proses ruqyah Alif berjalan dengan sangat lancar dan mandali. Sembari menatap ke arah Yasmin, Kodrat mulai curiga imbalan apa yang diperoleh Jafar dari keluarga janda kurang mampu itu. Ia menuduh Jafar menyalahgunakan agama untuk merampas uang dan tanah warga. Jafar pun murka dan berkata jika semua yang dikatakan warga hanya fitnah belaka. Semua pemberian warga merupakan amal jariah yang juga untuk kemakmuran masjid serta pondok pesantren. Jafar berkelit bahwasanya wargalah yang memberikan semua hal itu dengan sukarela tanpa paksaan sama sekali. Tanah dan kebun digunakan untuk pengembangan pesantren serta pembangunan masjid baru di sekitar perkampungan warga. Kodrat balik bertanya mana yang lebih penting, apakah pembangunan pesantren atau kemaslahatan umat. Jafar hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan itu. Kodrat meminta satu hal pada teman ustadznya itu agar tidak mengambil tanah dan kebun milik keluarga Yasmin. Setelah ditinggal mati suaminya, Yasmin harus menghidupi 2 orang anak dan anak bungsunya Alif yang lumpuh tidak bisa berjalan tanpa bantuan kursi roda. Akan menyulitkan hidup Yasmin jika kebun keluarganya dirampas juga. Kodrat menasihati Jafar agar tidak meminta imbalan apapun dari jasa ruqyah karena hal itu sangat mempermalukan Kiai Rohim. Sekali mendengar nasihat, sifat Jafar keluar aslinya. Ia memanggil Gofar untuk mengamasi semua pakaian Kodrat. Tampaknya kecongkakan Jafar membuatnya tega mengusir Kodrat yang sudah tak memiliki harta benda di dunia. Malam harinya, Yasmin memberikan minuman dari Ustadz Jafar untuk Alif. Asya menyuruh adiknya untuk membaca bismillah dulu sebelum minum. Alif justru berkata jika bacaan itu adalah jambi-jambi. Asya mengoreksi perkataan adiknya jika basmalah adalah doa bukan jambi-jambi. Seketika itu listrik rumah Yasmin padam. Suasana hangat pun berubah menjadi mencekam. Yasmin pergi ke gudang untuk menyalakan generator listrik. Sayangnya bahan bakarnya habis. Yasmin berjalan ke dalam untuk mengambil 1 jerigen penuh namun api dalam lampu minyaknya mati. Yasmin bergegas membawa jerigen itu untuk diisi ke alat generator listrik. Saat hendak menuang tiba-tiba muncul suara dari dalam peti. Pintu lemari itu terbuka sebagian hingga membuat tangan Yasmin bergetar ketakutan. Api lampu minyak kembali padam sementara semua isi korek api tumpah ruah ke tanah basah. Yasmin mencoba beberapa kali menyalakan api hingga tiba-tiba iblis Aswala menyerang Yasmin dan masuk ke dalam mulutnya merasuki tubuh wanita itu. Karena ibunya tak kunjung kembali, Asya menyadari ada yang salah. Ia bergegas untuk mencari keberadaan Yasmin dan meninggalkan adiknya sendirian di dalam kamar. Asya mencari ibunya di dapur dan di ruangan lainnya. Hingga seketika terdengar suara Yasmin menyuruh Asya pergi ke rumah Ustadz Jafar malam itu juga. Asya berlari pergi dari rumah tanpa tahu wanita yang berbicara dengannya itu sudah bukan ibunya lagi. Di waktu yang sama, Kodrat berpamitan dengan Kiai Rohim setelah diusir oleh Jafar. Kiai Rohim berbicara perlahan mengatakan bahwa Jafar menyembah berhala. Gofar memaksa Kodrat untuk segera pergi meninggalkan Kiai Rohim agar bisa beristirahat. Saat hendak dibawa pergi, Kodrat bersikeras ingin bertemu dengan Jafar. Ia berjalan membelok ke rumah Jafar namun dihalangi oleh Gofar dan santri lainnya. Terpaksa Kodrat menunjukkan kemampuan bela dirinya yang dengan mudah melumpuhkan semua lawan. Kodrat berlari ke pondokan Jafar dan mendobrak masuk menghancurkan pintu rotan itu. Jafar sama sekali tak terlihat di rumahnya sendiri. Samar-samar Kodrat mendengar suara Jafar yang sedang merapalkan japa mantra. Kodrat masuk ke pintu rahasia yang berisi lorong gelap penuh dengan akar pohon bergelantungan di tembok. Setelah melewati lorong di dalam tanah bukit itu, Kodrat memergoki Jafar tengah melakukan ritual sesat dengan menumbangkan kepala kambing hitam. Ternyata selama ini Jafar bekerja sama dengan iblis Aswala untuk menyingkirkan Kodrat dan merampas harta kekayaan warga desa. Iblis itu bahkan mengisarakan dan mengganggu penduduk agar keimanan mereka musnah karena melihat keajaiban yang dilakukan Jafar. Manusia munafik yang sebenarnya tercermin dalam diri Jafar, di mana siang hari ia membaca Al-Quran dan mengamalkan perintah Allah, namun di malam hari Jafar menyembah setan dan menyekutukan Tuhan semesta alam. Kodrat tak bisa menahan amarahnya lagi hingga pertikaian pun terjadi. Jafar berkata dirinya sudah lupa makna dari kalimat basmalah. Pantas saja Alif selalu berkata baca jambi-jambi karena selama berobat di pondok pesantren Karuhipan, Jafar selalu menanamkan mantra di telinga Alif. Kodrat sempat terjungkal merobohkan meja tak kuat menahan pukulan yang dilayangkan Jafar. Pria itu mengambil darah kambing dari kitong dan memaksa Kodrat untuk meminumnya dan secara resmi menjadi pengikut Aswala. Kodrat menampar berisi darah itu sebagai wujud penolakan tegasnya. Sembari bangkit, ia berucap hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Jafar mengayunkan belati sembari berkata sudah menjadi Kodrat teman ustaznya itu mati di tangannya. Perkelahian kembali terjadi di mana adegan action tampak sangat memukau. Setelah serangan dibalas serangan, Kodrat berhasil melumpuhkan Jafar yang tak sadarkan diri di tanah. Asya yang memanggil Ustadz Jafar terpaku melihat semua kejadian itu. Di waktu yang sama Yasmin menuangkan bensin ke kursi roda Alif dan membakarnya. Wanita itu mengubur anaknya sendiri hidup-hidup tepat di bawah tanah gudang. Kodrat dan Asya masih berlari kencang menuju ke rumah di mana tubuh Alif hampir terkubur seluruhnya. Anak itu semakin tertutupi tanah hingga tak tahu lagi keberadaannya. Kodrat dan Asya masuk ke gudang langsung menanyakan di mana Alif berada.
Iblis dalam tubuh Yasmin berkata akan ada umat Nabi Muhammad yang menghalanginya dari menyesakan jiwa manusia. Asu Ala mengaku sudah berulang kali gagal membunuh Kodrat dan gagal meruntuhkan imannya. Setelah memberi salam, pertempuran antara manusia dan iblis pun dimulai. Ustadz Kodrat segera menjulurkan tasbih dan mencengkeram kening wanita itu untuk diruqyah. Al-Baqarah ayat 163 menjadi ayat pertama yang dibacakan disambung dengan ayat ke-164. Iblis itu melanjutkan penggalan ayat yang terpotong sembari menggoda keimanan Kodrat yang semakin lemah. Pria itu kembali bersuci dengan debu, namun lemari menghantam punggungnya sangat keras. Di waktu yang sama, Asya menggali kuburan Alif, sementara Kodrat masih berurusan dengan iblis Asu Ala yang membawa raga Yasmin naik ke langit-langit. Iblis Asu Ala menyerang tubuh Kodrat memanjatkannya sambil mencekik leher pria itu. Saat Asya hendak memukul tubuh wanita itu, Yasmin kembali ke wujud aslinya hingga tiba-tiba Kodrat bangkit kembali dan meruqyah tubuh Yasmin dengan doa sembari memohon ampunan pada Allah. Surat Al-Jin ayat pertama dibacakan dan dilanjutkan dengan kalimat takbir dan tahlil. Seketika itu Surat Al-Jin ayat kedua hingga akhir menentukan kekuatan iblis dan menyelamatkan Yasmin dari cengkraman iblis Asu Ala. Setelah tersadar, Yasmin tak ingat apa yang telah terjadi. Ia bertanya pada Asya di mana Alif berada. Dengan tubuh penuh luka, Kodrat menggali tanah kuburan Alif menggunakan tangan kosong. Jasad anak itu seolah menyeret Alif Al-Fatona bangkit dari kubur. Alif membujuk sang ayah untuk ikut bersamanya agar tidak terpisah dua alam. Meski dalam kondisi terhimpit, Kodrat masih ingat jati diri yang sebenarnya. Ia ingat betul saat Alif mati di depan matanya. Namun kerinduan pada buah hati membuatnya memeluk erat tubuh Alif. Yasmin dan Asya membaca Al-Fatihah sebagai tameng dan memohon perlindungan. Seketika itu Alif melepas pelukan ayahnya dan mulai membaca doa ruqyah. Anak itu berubah menjadi iblis yang terus melaknat keturunan Adam. Iblis itu menjawab dengan surat Al-A'raf ayat ke-16 di mana ia bersumpah akan menyesatkan anak-anak Adam dari jalan yang lurus. Kodrat membacakan ayat kursi dibantu Asya dan Yasmin yang ikut membaca doa di belakang sang ustadz. Sembari meneriakkan takbir, Kodrat menarik iblis jahanam keluar dari raga Alif dan dihempaskan ke angkasa. 6 bulan berlalu, kondisi pesantren Karuhipan sudah ramai dan dipenuhi para santri seperti dulu kala. Kesehatan Kiai Rohim berangsur membaik hingga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kodrat pamit pada Kiai untuk mencari keberadaan istrinya yang bernama Azizah. Sebagai wujud cintanya pada murid tauladan, Kiai Rohim memberikan sepeda motor untuk mempermudah perjalanan Kodrat melalang buana mencari Azizah. Dalam perjalanan meninggalkan hutan, Kodrat dihentikan oleh Yasmin dan dua anaknya. Ali berdiri melihat Ustadz Kodrat dan memintanya untuk kembali suatu hari nanti dan film pun berakhir.